Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Pendeta. Masih ada di bukit atau sudah kembali ke pastori Pak? Masih ada di bukit sih Pak, sebentar lagi mungkin. Nggak di bukit sih, di wifi sebenarnya. Oh Cuma iya. dia tiba-tiba jadi gagal langsung begitu. Terima kasih, saya Pendeta Sergio Soisa dari Jemaat GPIB Immanuel Apokayan, melayani sebagai KMJ. Kesulitan dalam mengirim video di wilayah Apokayan karena akses internet yang masih sangat terbatas sekali di wilayah Apokayan. Sehingga untuk mendapatkan sinyal internet, kami harus naik ke bukit, dan itu juga sebenarnya sinyal yang menumpang di pos Pamtas, menjaga perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Ada wifi berbayar, cuman biasanya dibatasi oleh kuota. Biasanya itu 75.000, hanya sekitar 635 megabyte begitu. Dan kecepatannya ya bisa tidak terlalu cepat lah seperti itu. Tapi bersyukur bisa melayani melalui suara yang disampaikan pada tim Morning Call. Selamat pagi, jemaat Tuhan. Kita boleh bersyukur bersama di kesempatan pagi hari ini. Kita boleh ada dalam hari yang baru, dan kita percaya juga berkat Tuhan akan selalu baru dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita akan bersama berdoa kembali dan juga membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kesempatan Morning Call di pagi hari ini. Mari kita memulai Morning Call kita, ataupun saat teduh kita di saat ini. Mari kita berdoa. Di saat ini, ya Allah Bapa, kami boleh datang kembali kepadamu, kami boleh bersyukur, boleh ada kembali, boleh Tuhan memberikan kami sukacita untuk kami bersama ada dalam saat teduh. Dan kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, bahkan boleh berdoa. Tuhan yang boleh bersama dengan kami, kuasa-Mu hadir dalam saat teduh kami di saat ini, agar kami senantiasa dikuatkan, dimampukan dalam mengerti firman yang kami baca dan kami renungkan, bahkan juga kami boleh Tuhan pimpin dalam berdoa untuk kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Allah Bapa, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dalam kesempatan pagi hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-28. Injil Lukas pasalnya yang ke-10 ayat 25 sampai ayat 28. Firman Tuhan berkata, "Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, 'Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?' Jawab Yesus kepadanya, 'Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?' Jawab orang itu, 'Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu,
dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat Tuhan, kalau kita membaca di dalam pembacaan kita, ayat 25 sampai dengan 28, kita mungkin akrab dengan bacaan firman Tuhan yang juga terdapat dalam Injil lain. Yaitu juga terdapat ada dalam Matius pasal yang ke-22, ayat 35 sampai 40, dan Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-34. Yang bicara tentang hukum kasih, atau dalam judul yang diberikan biasa disampaikan tentang hukum yang terutama. Mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia. Tentu mengasihi Allah ini kita juga bisa membacanya di dalam perintah. Dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5, dan juga mengasihi sesama di dalam Imamat pasal 19 ayatnya yang ke-18. Namun yang menjadi unik adalah ketika Injil Lukas menempatkan hukum yang terutama ini disampaikan oleh ahli Taurat. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius dan juga Injil Markus, maka ucapan mengasihi Allah dan mengasihi sesama itu disampaikan oleh Yesus atau diucapkan oleh Yesus sendiri. Dan karenanya ketika disampaikan ucapan ini oleh ahli Taurat, maka sebenarnya ahli Taurat ingin mencoba Yesus. Ingin membuat Yesus terlihat salah. Sehingga kalau Yesus salah mengucapkan, ataupun ketika Yesus salah mengajarkan dan tidak sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh para ahli Taurat, maka Yesus bisa disalahkan. Atau Yesus bisa dianggap pengajar ataupun guru dan juga nabi palsu. Dan karenanya ketika Yesus mendengar jawaban dari ahli Taurat itu yang juga sesuai dengan jawaban ataupun segala sesuatu yang tertulis di dalam Taurat, maka Yesus berkata kepada ahli Taurat itu, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tidak ada yang salah memang di dalam perkataan ahli Taurat itu tentang segala perintah Allah, untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Walaupun memang nanti kita bisa baca dalam ayat 29 sampai 37 ketika ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesama saya? Karena pada saat itu orang-orang Yahudi selalu berpikir sesamanya adalah sesama orang Yahudi, bukan dari bangsa lain, bukan dari golongan lain. Namun kita tidak akan jauh membahas di situ, kita hanya membahas di ayat 27 tentang perkataan ahli Taurat itu yang mengatakan kasih terhadap Allah dan juga kasih terhadap manusia. Nah, ketika kita merenungkan bersama dalam Injil Lukas ini, terkhusus juga ketika kita melihat dalam situasi kita sekarang dalam pandemi COVID-19, tentu saya berpikir sepertinya kita bisa mengganti pertanyaan ahli Taurat itu. Bisa saja kita bertanya kepada Yesus, Yesus, apa yang harus kuperbuat di tengah-tengah hidupku dalam pandemi COVID-19 ini? Tentu jawaban Yesus bisa saja sama. Bahwa pandemi ini bisa kita jalani, pandemi ini bisa saja kita akhiri ketika kita mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Dengan segenap hati, penuh kesabaran kita dalam menjalani kebiasaan baru. Bekerja dari rumah, belajar dari rumah,
maupun juga ibadah virtual, ruang gerak kita terbatas, kita terima, kita hadapi dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa, dengan sadar kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Bukan menolak ataupun akhirnya berpikir negatif tentang pandemi COVID-19. Entah mungkin berpikir bahwa ini adalah hukuman Tuhan, atau mungkin cara-cara yang lain, kita jangan seperti itu. Dengan segenap kekuatan, berarti kita memotivasi diri kita untuk tidak menyerah dalam keadaan pandemi. Ya mungkin terbatas ruang gerak, mungkin terbatas juga segala pekerjaan, pendapatan kita. Berarti kita memotivasi diri bahwa kita pasti akan dikuatkan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan kita di pandemi. Bahkan ketika kita juga mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, berarti kita juga bisa mengedukasi diri, mencari ataupun juga menerima berita-berita, informasi yang baik, agar kita tidak terjebak dalam berita-berita bohong, berita-berita yang bisa menyesatkan kita, terutama misalnya tentang terkait vaksinasi. Bahkan mengasihi sesama di era pandemi COVID-19 ini, bisa salah satunya dengan cara memakai masker saat beraktivitas di luar rumah maupun juga di dalam rumah. Kita mengikuti anjuran pemerintah bahwa maskerku melindungimu dan maskermu melindungiku. Maka ketika kita melakukan ini, maka kita akan hidup seperti Yesus. Punya pola pikir yang baik, memotivasi diri dengan baik, dan menjalankan protokol kesehatan, maka kita punya harapan dan semangat untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah pandemi. Sebagai pengikut Kristus di tengah pandemi ini, mari kita mengasihi Allah dengan segenap hati, kekuatan dan akal budi, bahkan mengasihi sesama kita. Kita melakukan perintah Yesus dan kita juga membantu pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan iman kita berbuah dan bahkan siapa tahu pandemi kita juga boleh berakhir. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa atas segala firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama. Biarlah ini terus boleh menjadi kekuatan bagi kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Bahkan dalam situasi pandemi COVID-19 ini ya Allah Bapa, ketika kami boleh ada dalam situasi yang baru, tapi biarlah firman-Mu senantiasa terus boleh menguatkan kami. Biarlah kami boleh mengasihi Engkau, bahkan mengasihi sesama kami dengan cara kami di tengah-tengah hidup pandemi kami ini ya Allah Bapa. Dan kami percaya Tuhan Engkau yang boleh memberikan kami kemampuan, kekuatan, akal budi, akan segenap hati, segenap jiwa. Kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik di situasi pandemi, bahkan juga dengan baik dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan bahkan kami berdoa untuk setiap upaya pemerintah dalam vaksinasi yang ada, biarlah Tuhan boleh memberkati. Bahkan kehidupan keluarga kami, Tuhan juga boleh memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan bagi setiap anggota keluarga kami yang harus bekerja, mencari nafkah, keluar rumah. Biarlah Tuhan juga yang boleh menjaga, melindungi, tapi kami percaya Engkau selalu memberkati kehidupan keluarga kami. Suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, biarlah rumah dan juga keluarga kami, rumah tangga kami, senantiasa dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang boleh memimpin kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa, inilah doa kami. Dalam kehidupan kami di hari ini, jalanlah bersama-sama dengan kami, pimpinlah kami dalam kehidupan kami di hari ini. Terima kasih Allah Bapa, inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat Tuhan, selamat beraktivitas di hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.